nama saya Stefania dari program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas Teknik Kimia Universitas Riau. Jadi, saya di sini akan menjelaskan mengenai produksi dari pupuk urea. Pupuk urea adalah senyum organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen dengan rumus kimia CON2H4. Pupuk urea dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai pupuk kimia yang mengandung unsur nitrogen yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, terkhususnya untuk hutan tanaman industri atau HTI pada produksi pulp, kertas, ataupun rayon. Kadar nitrogen dalam pupuk urea adalah sekitar 45-46%. Hutan tanaman industri adalah sebidang luas daerah yang sengaja ditanami dengan tanaman industri, terutama kayu, atau perkebunan kayu monokultur skala besar yang dapat dieksploitasi tanpa membebani hutan alami. Hasil dari tanaman industri adalah berupa kayu atau wood sebagai bahan baku dari pembuatan pulp, kertas, serta rayon, seperti pohon akasia dan eukaliptus, serta kayu pertukangan seperti pohon meranti. Di Indonesia sendiri, HTI mulai dikembangkan sejak tahun 1990-an di Sumatera Selatan dan Riau. Pupuk urea berbentuk butiran putih curah atau pril. Urea biasanya mengandung 46% nitrogen, buirat 1%, dan air 0,5%, yang berarti setiap 100 kg urea terdapat 46 kg nitrogen. Kelebihan dari pupuk urea yakni tidak mudah terbakar sehingga aman saat penyimpanan, lalu mudah larut dalam air sehingga sangat mudah untuk diserap oleh tanaman dan aman untuk digunakan pada semua jenis tanaman. Sedangkan kekurangan dari pupuk urea adalah mudah menyerap air atau higroskopis. Kemudian senyawa urea merupakan senyawa yang tidak stabil. Dalam suhu kamar, ia bisa terurai menjadi amonia dan karbon dioksida. Amonia adalah senyawa bau yang tidak sedap. Pupuk urea sendiri memiliki banyak manfaat bagi tanaman, di antaranya yang pertama yakni membuat daun tampak lebih segar, hijau dan rimbun. Kemudian yang kedua, membuat tanaman menjadi lebih kokoh dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Lalu yang ketiga, meningkatkan hasil panen. Yang keempat, meningkatkan unsur nitrogen dalam tanah. Yang kelima, mempercepat pertumbuhan akar. Yang keenam, memacu pertumbuhan tanaman. Lalu yang ketujuh, mempercepat proses fotosintesis. Dan yang kedelapan, mempercepat pertumbuhan tunas dan tinggi tanaman. Kemudian yang terakhir yakni meningkatkan jumlah anakan dari tanaman. Pemupukan dengan urea dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya ialah dengan vertigasi, di mana pupuk urea dilarutkan dalam air dan disiram pada tanaman secara langsung maupun melalui saluran irigasi. Selanjutnya adalah unit proses pada produksi pupuk urea. Bahan baku dari pembuatan pupuk urea adalah amonia cair dan gas CO2. Proses produksi pupuk urea ini terdiri dari 5 tahapan unit utama, yakni sintesa unit, purifikasi unit, crystallizer unit, prilling unit, dan recovery unit. Pada awalnya, amonia cair akan dialirkan ke preheater untuk dipanaskan ataupun dinaikkan temperaturnya dengan menggunakan steam sebagai media pemanas, sehingga temperatur dari amonia cair ini sesuai dengan parameter reaktor. Pada reaktor, temperatur yang terlalu tinggi akan menurunkan pembentukan urea karena terjadi penambahan volume gas yang nantinya dapat menambah laju alir gas ke scrubber. Sedangkan temperatur yang terlalu rendah akan menurunkan konversi dari urea. Begitu juga dengan gas CO2. Gas CO2 yang telah bercampur dengan udara akan dialirkan ke preheater untuk dinaikkan temperaturnya sehingga temperatur dari gas CO2 ini akan sesuai dengan parameter reaktor, di mana parameter si reaktor ini tergantung pada jenis reaktor yang digunakan, jumlah dan konsentrasi umpan, serta produk yang ingin dihasilkan. Nah, setelah melalui preheater, gas CO2 ini akan dialirkan ke kompresor untuk dinaikkan tekanannya, sehingga sesuai dengan parameter si reaktor. Kemudian, gas CO2 dan amonia cair ini akan dialirkan ke sintesa unit. Sintesa unit merupakan unit yang paling penting pada proses produksi pupuk urea. Pada sintesa unit, amonia cair dan gas CO2 akan dimasukkan ke dalam reaktor. Begitu juga dengan larutan karbamid yang berasal dari unit recovery dimasukkan ke dalam reaktor. Nah, di dalam reaktor ini akan terjadi pembentukan amonium karbamid atau NH2COO-NH4, lalu terjadi dehidrasi amonium karbamid menjadi urea atau NH2COO-NH4. Nah, reaksi yang terjadi di reaktor ini adalah sebagai berikut. Nah, reaksi yang terjadi pada reaktor itu adalah pertama pembentukan amonium karbamid, di mana gas CO2 dan amonia cair akan bereaksi membentuk amonium karbamid dengan rumus kimia NH2COO-NH4. Kemudian akan terjadi dehidrasi amonium karbamid menjadi urea dengan rumus kimia CONH2 dua kali.
Nah, keluaran reaktor yang berupa urea cair, CO2, amonia karbonat, dan juga kelebihan amonia ini akan dikirimkan ke stripper untuk di-stripping oleh gas CO2. Sementara itu, gas amonia dan juga gas CO2 yang keluar dari bagian atas reaktor ini akan dialirkan ke scrubber. Nah, pada stripper ini akan terjadi proses stripping. Stripping sendiri merupakan proses untuk melepaskan gas-gas terlarut yang terdapat pada hasil keluaran reaktor yang berupa urea cair, CO2, amonium karbonat, dan juga kelebihan amonia. Gas-gas terlarut yang telah terpisah tadi kemudian dialirkan ke karbonat kondenser. Sementara itu, hasil keluaran stripper yang berupa urea cair, amonium karbonat yang tidak terkonversi, dan juga kelebihan amonia kemudian dikirim ke unit purifikasi. Purifikasi unit merupakan unit pemurnian, di mana amonium karbonat yang tidak terkonversi dan juga amonia berlebih hasil keluaran dari stripper ini akan diuraikan menjadi CO2 dan NH3, serta dipisahkan dari lautan urea dengan pemanasan dan juga penurunan tekanan pada alat rectifier ini. Nah, amonium karbonat yang tidak terkonversi dan juga amonia berlebih yang tidak terurai dengan sempurna pada alat rectifier ini kemudian dialirkan kembali ke alat rectifier ini untuk diproses kembali. Nah, pada rectifier ini akan terjadi reaksi sebagai berikut. Pada rectifier akan terjadi reaksi penguraian amonium karbonat menjadi CO2 dan juga 2NH3. Nah, steam yang dihasilkan ataupun uap yang dihasilkan dari proses pemanasan pada rectifier ini akan dialirkan ke low pressure karbonat condenser. Steam yang dihasilkan ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk proses-proses pemanasan pada produksi pupuk urea, seperti pada heater ataupun dikirim ke bagian unit recovery. Nah, sementara itu keluaran rectifier yang berupa larutan urea dialirkan ke separator. Separator merupakan sebuah tabung bertekanan dan juga bertemperatur tertentu. Nah, pada separator, sisa gas NH3 dan juga CO2 yang masih terlarut dalam lautan urea akan dipisahkan dari lautan urea. Gas-gas yang telah terpisah tadi kemudian dialirkan ke cooler ataupun ke proses gas. Sementara itu, keluaran reaktor yang berupa lautan urea akan dialirkan ke urea solution tank. Urea solution tank berfungsi sebagai tempat penampungan sementara lautan urea sebelum dipompakan menggunakan pompa ke unit crystallizer. Nah, pada unit crystallizer, lautan urea yang berasal dari purifikasi unit akan diubah menjadi bentuk slurry dengan cara dipekatkan dengan menggunakan vakum evaporator. Ia akan dipekatkan hingga konsistensi 99,7% atau biasanya itu 96-98%. Nah, pada diagram aliran ini terdapat dua evaporator, di mana evaporator pertama ini digunakan untuk memekatkan larutan urea yang berasal dari urea solution tank ataupun purifikasi unit. Sementara itu, evaporator yang kedua digunakan untuk memekatkan lebih lanjut lautan urea yang telah dipekatkan sebelumnya pada evaporator pertama. Nah, hasil dari evaporator kedua yang berupa slurry urea akan dipompakan menggunakan pompa ke unit prilling. Nah, sementara itu, uap yang dihasilkan evaporator 2 yang masih mengandung sejumlah kecil urea ataupun gas CO2 dan juga NH3 akan dikirimkan ke proses gas dengan menggunakan sebuah valve. Di mana, seperti yang kita ketahui, valve ini adalah sebuah perangkat yang mengatur, mengarahkan, ataupun mengontrol aliran suatu zat dengan cara membuka, menutup, ataupun menutup sebagian dari jalannya aliran. Nah, urea yang berbentuk suri yang berasal dari evaporator tadi kemudian dikirimkan ke bagian atas spring tower. Di bagian atas spring tower ini, suri urea akan dilelehkan dan juga didistribusikan secara merata ke distributor ini. Lalu dari distributor ini, ia akan dijatuhkan ke bawah sambil didinginkan dan juga dipadatkan dengan menggunakan bantuan udara atau fluidizing cooler, sehingga terbentuklah butiran pupuk urea. Lalu, butiran pupuk urea yang telah terbentuk kemudian dikirimkan ke storage atau hutan tanaman industri dengan menggunakan bantuan belt conveyor. Nah, yang terakhir ialah recovery unit. Recovery unit merupakan unit pemulihan bahan kimia yang digunakan pada proses produksi pupuk urea. Gas amonia dan gas CO2 yang dipisahkan di bagian unit purifikasi diambil kembali, kemudian direcycle dan dikirimkan ke reaktor pada unit sintesa. Nah, gas yang berasal dari separator kemudian dialirkan ke cooler untuk mencegah terjadinya overheating atau panas berlebih, dengan cara mendinginkannya menggunakan media air atau cairan pendingin. Kemudian, keluaran dari cooler ini akan dialirkan ke scrubber. Nah, pada scrubber, gas-gas yang keluar dari bagian atas reaktor akan diserap dengan menggunakan larutan karbonat daur ulang. Absorpsi pada bagian ini terjadi dengan adanya pembentukan larutan karbonat dari gas-gas tersebut. Nah, reaksi yang terjadi di scrubber ini adalah sebagai berikut. Nah, pada scrubber akan terjadi reaksi pembentukan larutan karbonat, di mana CO2 akan bereaksi dengan 2NH3 membentuk NH2COO NH4.
Nah, sementara itu, gas-gas yang tidak terserap dengan sempurna kemudian dialirkan kembali ke scrubber untuk diabsorb lagi. Nah, larutan karbamat yang telah terbentuk kemudian dialirkan ke karbamat kondenser melalui fab agar alirannya itu terkontrol. Pada karbamat kondenser, gas-gas yang keluar dari stripper akan diserap dengan menggunakan larutan karbamat yang berasal dari scrubber, sehingga terbentuk larutan karbamat recycle, yang nantinya larutan karbamat recycle ini akan dialirkan ke reaktor. Nah, berikut adalah beberapa reaksi yang terjadi pada proses pembuatan pupuk urea. Yang pertama yaitu reaksi yang terjadi dalam reaktor, di mana dalam reaktor ini akan terjadi reaksi pembentukan amonium karbamat yang bersifat cepat dan juga eksotermis. Sementara itu, pembentukan urea dari karbamat akan berlangsung dengan sifat lambat dan juga endotermis. Nah, yang kedua adalah reaksi yang terjadi pada rectifier, di mana karbamat ini akan terurai menjadi CO2 dan juga NH3. Lalu yang ketiga adalah reaksi yang terjadi di scrubber, di mana CO2 dan juga NH3 akan membentuk larutan karbamat. Nah, itu adalah proses dari produksi pupuk urea. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pupuk urea merupakan pupuk kimia yang mengandung nitrogen berkadar tinggi, yakni sekitar 45-46%. Unsur nitrogen merupakan zat hara yang sangat diperlukan oleh tanaman. Pupuk urea sendiri diproduksi dengan menggunakan bahan baku berupa gas CO2 dan juga amonia cair yang diproses melalui 5 tahapan unit utama, yakni sintesa unit, purifikasi unit, crystallizer unit, prilling unit, dan juga recovery unit, sehingga dihasilkan pupuk urea yang berbentuk butiran ataupun pril. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan jalankan protokol kesehatan.